Penyesalan PDIP dibocorkan oleh M. Kodari. Kita lihat aja. PDIP akan sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan salah satu kader terbaik di partainya, Pak Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka. Dan sekarang kita tahu sama-sama memang Pak Jokowi itu menjadi rebutan partai politik. Dari mulai Golkar, PAN, mereka semua membuka pintu lebar-lebar untuk supaya silahkan keluarga Jokowi masuk ke sini. Kata PAN, kata Golkar, monggo kita akan sediakan posisi terhormat bila Jokowi mau bergabung di Golkar. Coba kita dengarkan sama-sama nih penuturan M. Kodari yang menyakitkan sekali sih ini. Sangat. Sekarang Pak Jokowi mempertahankan apalagi 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru ya. Bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali. Kalau saya sih lebih suka mengambil analogi Sintayong yang dilepas oleh Korea ini kan, Mr. Q kan. Sintayong ya? Iya, dilepas sama Korea, melatih timnas ngalahin Korea kan. Ngalahin Korea. Kalau STY itu baru mirip-mirip analoginya dengan Jokowi kalau bisa mengantarkan Indonesia jadi juara Piala Asia U23. Kalau juara U23 ini Chief Erick Thohir baiknya fokus di sepak bola aja. Karena bisa melenting, terbukti kan. Janganlah. Nggak fokus aja melenting, apalagi kalau fokus. Jangan. Tapi kita balik lagi ya soal apa tadi peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut gua ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia. Setidaknya pertama-tama secara politik. Tapi apa yang mengagetkan dari berita ini sama kayak Kio? ini nggak? Pak SBY dilepas Bu Mega dulu itu sama nggak kira-kira? Oh beda. Yang tahun berapa nih? 2004 tahun kan 2004 lanskap juga itu politik Indonesia. Iya. PDI, Pak SBY. Iya, tapi Pak SBY bukan PDI kan ya, kan bukan ini PDI. Kabinet. Betul. Beda lembaga aja. Betul. Oh, beda. Jadi kalau misalnya begini, kalau Pak Prabowo dilepas sama Golkar kali ini. Jadi kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral ya. Dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019 kenaikan suara PDI. Kalau nggak salah 2009 itu PDI di angka 14% kalau nggak salah itu. Ini dianggap Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI masih menang pemilu. Iya, karena ada Pak Jokowi di situ. Ya, tapi kan saya bilang bayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024, menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu dia udah pisah ranjang ini, belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau talak tiga lah. Itu kata elit politik bukan rakyat. Oh, rakyat taunya PDI masih Jokowi. Masih karena gima pun menterinya masih PDI, betul. Menterinya Pak Jokowi masih banyak PDI kan betul. Gimana pun gitu. Nah, yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, udah bebas transfer istilahnya. Free agent. Udah free agent ya. Udah bebas transfer, udah free agent. Dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu. Nah, partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini. Tapi gini, Mr. Q ini harus kita luruskan dulu. Saya lanjutin dulu ya argumentasinya perspektif kita soal diambil ini. Kenapa? Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil? Nah, itu loh. Ya, gini, pertama-tama kan partai politik ini kan ingin ya punya tokoh yang populer, tokoh yang kuat baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai ya paling nggak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Dia tuh tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh mau pilih mana nih gue? Iya, pasti banyak partai yang ingin. PAN aja kan juga mengatakan bahwa
Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar. Itu. Tapi ada yang bilang gini, Mr. Q, satu partai yang jualan A sampai Z-nya, hulu sampai hilirnya soal Jokowi aja, bahkan manifesto partainya adalah Jokowisme aja, nggak masuk Terjungkal. parlemen barang ini. Oh ya, itu kan begini, itu kan sebetulnya tidak berada pada sebuah ruang hampa ya, tergantung juga bagaimana strategi komunikasi, berapa panjang waktunya dan seterusnya gitu. Jadi ya itu bisa jadi Meskipun satu. ada kenaikan signifikan juga di itu suara bisa ya. jadi satu contoh. Tetapi paling tidak begini, saya melihatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI. Jadi ini Loh iya. ini ibaratnya akta cerainya udah Loh, keluar lah gitu ya. Iya. Jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena Akta cerainya. sertifikatnya masih PDI. Rakyat tuh masih taunya masih PDI. Dan relawan-relawan Pak Jokowi yang di PDI kan udah keburu daftar jadi Loh, caleg iya, dulu kan. Ya sertifikat apa BPKB-nya nih belum balik nama nih, masih disekolahin Coba aja uji coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi. Lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan. Mungkin ceritanya agak lain tuh. Ya tapi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya. Apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap Gini ya, kalau serelevan hari bicara ini gitu? partai politik ya, paling tidak begini. Pertama, Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa. Sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat itu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Belusukan Belum, ke ya. grassroots. Itu Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa. Pak JK nggak kayak gitu? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Ya. Oke. Rasional gak sih apa yang diucapkan oleh M. Kodari? Bagi saya sangat rasional. Kita lihat aja Gibran ke depannya. Dia bakal menjadi presiden di masa depan. Berpotensi besar menjadi presiden di masa depan. Dan PDIP menyia-nyiakan itu. Kalau saya lihat gini loh. Keluarga Jokowi, khususnya Pak Jokowi itu membawa style politik yang disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Satu kali lagi, membawa style politik yang disukai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ya, tidak seperti Ibu Megawati, tidak seperti para elit partai politik PDIP dan yang lainnya lah khususnya. Dia membawa karakter sendiri dan orang kemudian jatuh cinta kepadanya. Bayangkan aja sampai sekarang kepercayaan publik kepada Jokowi itu meskipun dihantam oleh isu macam-macam itu luar biasa. 70% bertahan, 77%. Dulu sampai 90%. Gila. Itu sesudah dihantam oleh banyak luar biasa isu. Masih bertahan 77%. Artinya style politik Pak Jokowi itu berhasil memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk memilihnya, untuk mengiblat kepadanya. Kan itu style politik loh. Dulu sebelum ada Pak Jokowi, kapan ada pemimpin calon presiden yang belusukan ke gorong-gorong dan lain sebagainya? Nggak ada, itu diciptakan semua oleh Jokowi. Dan semua politisi, capres-capres, kemarin-kemarin yang kampanye, memakai metode itu. Bedanya, kalau Pak Jokowi natural, kalau yang lain, itu diciptakan. Bukan natural, tapi diada-adakan. Anies Rashid Baswedan pernah suatu ketika, dia mau ikut belusukan, berjalan di pinggir selokan, malah kakinya terperosok tuh. Artinya apa? Dia nggak biasa belusukan. Mau bagaimanapun
berupaya sekuat tenaga untuk bisa meniru. Itu susah, gak bisa kalau yang tidak terbiasa. Itu Jokowi. Dan sampai sekarang bagaimana dekatnya Jokowi dengan rakyat. Dan itu yang diingat betul oleh rakyat. Padahal setan isu politik apapun di pusat, masyarakat itu melihat Jokowi turun ke bawah, bersalaman, berfoto ria, selfie dan lain sebagainya, pembangunan lihat jelas ada dan lain. Itu yang dilihat oleh masyarakat, realnya itu. Masyarakat di bawah itu nggak peduli peta politik loh. Oh ini koalisi dengan ini, oh ini nggak peduli. Saya lihat tuh mayoritas ya masyarakat yang di bawah nggak peduli itu amat. Maka yang paling berpengaruh dari partai politik itu adalah tokohnya, tokoh aktornya tuh yang menjadi magnet dari sebuah partai politik itu siapa kan itu. Dan Jokowi sekarang itu belum melabuhkan pilihan untuk dirinya akan di partai mana setelah PDIP dengan lantang tidak mengakuinya. Kan belum kan? Akhirnya dirayu oleh Golkar, dirayu oleh PAN. Semua partai-partai yang merayu Jokowi itu ingin mendapatkan faedah elektoral, saudara. Mudah-mudahan yang cita Jokowi ikut memilih partainya kan itu. Mereka partai PAN, Golkar itu udah percaya, sangat yakin bahwa memang masyarakat mencintai mayoritas kepada Jokowi. Dengan sekali lagi saya katakan, style politiknya yang cocok mungkin dengan wilayah kita. Bedakan dengan di Amerika yang beda pokoknya. Ada ketimurannya kan Jokowi sangat kuat sekali. Kalau dia sedang marah, cukup dengan kode kan. Itu Jokowi. Dan mungkin masyarakat itu suka gaya-gaya seperti itu. Tidak terlalu menampakkan diri dan lain sebagainya. Masyarakat suka. Itu faktanya, jangan kau anulir fakta itu. Jangan kau bantah, karena sebagaimanapun Anda membantah fakta itu, ya nyatanya ya teori Anda mentah. Karena faktanya Jokowi yang disupport oleh Jokowi, bahkan sekarang Prabowo menang. Artinya apa? Biasa kepercayaan publik kepada Jokowi itu. Kan itu. Kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.